Selamat siang Bu Desi dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari grup B Komunikasi Strategis yang beranggotakan Christian Ferdinando, Angel Indra Milenia, Michael Wirawan Lim, dan Vincentius Destian akan mempresentasikan mengenai image repair theory. Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai image repair theory, alangkah baiknya jika pertama-tama kita membahas tentang apa itu citra. Citra menurut Oliver 2007 merupakan suatu gambaran tentang mental ide yang dihasilkan oleh imajinasi atau kepribadian yang ditunjukkan kepada publik oleh seseorang, organisasi, dan sebagainya. Selain itu juga, citra merupakan sebuah cerminan dari identitas sebuah organisasi. Dengan kata lain, citra merupakan organisasi sebagaimana yang terlihat dari sudut pandang konstituennya. Citra menurut Argenti 2010 adalah perusahaan di mata konstituen, atau dapat dikatakan bagaimana para konstituen memandang sebuah perusahaan. Nah, sebuah perusahaan atau organisasi dapat memiliki beberapa citra yang berbeda-beda di mata konstituennya yang berbeda-beda pula. Kemudian, menurut Adona 2006, citra perusahaan merupakan kesan atau impresi mental atau suatu gambaran dari sebuah perusahaan di mata para kalayaknya yang terbentuk berdasarkan pengetahuan serta pengalaman mereka sendiri. Maka, bagi sebuah perusahaan, image atau citra perusahaan sangatlah penting. Banyak hal yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan untuk dapat memunculkan dan mempertahankan citra positif yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Bahkan ketika sebuah perusahaan melakukan atau mendapatkan suatu hal yang akhirnya membuat citra mereka rusak, akan ada banyak hal yang dilakukan untuk dapat memperbaiki citra positif yang sebelumnya mereka miliki. Nah, citra ini dengan sengaja perlu diciptakan agar bernilai positif. Hal positif yang dapat memunculkan dan meningkatkan citra perusahaan yaitu melalui sejarah atau riwayat hidup perusahaan yang gemilang. Dapat dilihat dari keberhasilan yang pernah diraih suatu perusahaan, hubungan baik yang pernah dijalin, kesediaan untuk turut memikul tanggung jawab sosial, komitmen mengadakan sebuah riset, dan masih banyak lain sebagainya. Perusahaan yang memiliki citra baik atau positif, produk dan jasanya relatif lebih bisa diterima oleh konsumen dan juga cenderung bertahan pada masa krisis dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki citra positif. Selain itu, karyawan yang bekerja pada perusahaan akan memiliki rasa bangga sehingga dapat memicu motivasi mereka untuk bekerja lebih produktif dan akan meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan. Kemudian, perusahaan yang memiliki citra baik juga akan menjadi incaran para investor yang otomatis akan semakin yakin terhadap daya saing dan kinerja perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki citra positif ini akan lebih mudah dalam melakukan segala hal untuk berkembang. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai image repair theory atau yang biasa dikenal dengan image restoration theory atau teori pemulihan citra yang dicetuskan oleh profesor di Ohio University yaitu William Benoit. Nah, teori ini bertujuan untuk mempertahankan citra positif, di mana Benoit ini menciptakan teorinya dengan asumsi dengan ada citra yang buruk, maka komunikator akan berupaya maksimal untuk termotivasi untuk mengembalikan nama baik atau citranya ke tingkat yang diharapkan. Teori dari William Benoit ini mengacu kepada hal yang dirasakan oleh organisasi atau oleh stakeholder dan publiknya. Nah, kunci untuk mengerti teori strategi pemulihan atau image repair teori ini adalah mempertimbangkan untuk memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap serangan atau keluhan yang terjadi selama masa krisis. Ya, ini krisis yang dimaksud yaitu krisis citra atau krisis image ini ya. Nah, dalam teori ini, Benoit juga mengatakan bahwa kita harus memperhatikan dua komponen. Apa saja sih itu? Yang pertama yaitu organisasi harus memberikan tanggung jawab dengan melakukan tindakan. Nah, yang kedua berarti tindakan yang dibangun tersebut harus berkaitan dan mempertimbangkan efek sehingga efek yang dimunculkan atau ditimbulkan itu menimbulkan reaksi yang positif. Image repair theory berkembang dari persuasive attack. Salah satu komponen persuasive attack adalah menyalahkan
tertuduh bertanggung jawab atas suatu tindakan. Ini berarti upaya perbaikan citra dapat mencoba untuk menolak, menyalahkan, atau menyangkal tanggung jawab, mengalihkan kesalahan pada orang lain, atau mengurangi tanggung jawab. Elemen kedua dari persuasive attack adalah tindakan terdakwa yang ofensif. Pesan perbaikan gambar dapat mencoba mengurangi tindakan yang dianggap ofensif. Selain menanggapi kesalahan dan sikap menyerang, adalah mungkin untuk mengakui kesalahan atau tidak, menantang kesalahan atau serangan, dan meminta maaf atau berjanji untuk memperbaiki masalah. Benoit identifies 5 categories of image repair strategies. Yang pertama adalah denial. Strategi ini kita sering lihat di kalangan politisi kita, yaitu melakukan penyangkalan atau simple denial. Tetapi ada juga selain menyangkal, juga mengalihkan kesalahan pada orang lain, atau bisa disebut sebagai shifting the blame. Yang kedua adalah evading of responsibility. Strategi ini adalah melakukan penghindaran tanggung jawab atas pekerjaan atau tindakannya. Tujuannya tentu juga untuk mengurangi tanggung jawab atas konsekuensi tindakannya tersebut. Ketiga, reducing offensive of event. Dalam strategi ini dikondisikan bahwa pihak yang melakukan kesalahan pantas diberikan keringanan. Caranya adalah dengan mengutip tindakan-tindakan positif yang sudah dilakukan di masa lalu dan bisa diterima di publik dengan baik, atau plastering. Bisa juga dengan melakukan upaya-upaya yang bisa mengurangi perasaan negatif dengan cara-cara persuasi pada publik. Sekaligus meyakinkan publik bahwa yang terjadi tidaklah seburuk seperti yang dipikirkan, dipersepsikan, atau yang terjadi. Yang keempat adalah corrective action. Strategi ini dilakukan dengan cara menyajikan bahwa tindakan atau kesalahan yang terjadi akan diperbaiki lebih baik lagi ke depannya. Dengan janji-janji yang meyakinkan, diharapkan citra positifnya kembali lagi. Terakhir adalah mortification atau biasa disebut dengan apology. Strategi ini sangat elegan, yaitu mengakui kesalahan dan dengan jelas meminta pengampunan atas tindakan yang dilakukannya. Strategi penyiksaan diri oleh Benoit disebut merupakan tema utama tulisan pakar komunikasi lainnya, yaitu Burke. Banyak cara untuk mengembalikan citra, memulihkan reputasi, atau menjaga nama baik tetap berada di level yang diharapkan. Tentu saja semua harus dihitung dari dampak publik yang akan terjadi jika kita memilih salah satu strategi Benoit. Lalu selanjutnya ada studi kasus mengenai produk recall yang dilakukan oleh Toyota. Bermula pada tanggal 28 Agustus tahun 2009, terjadi sebuah kecelakaan yang menewaskan 4 penumpang Toyota Lexus IS350. Kecelakaan ini terjadi di San Diego, California, Amerika Serikat. Setelah diselidiki, ternyata penyebab utama kecelakaan yaitu adanya malfungsi atau error pada pedal gas mobil tersebut. Jadi setelah ditekan itu pedal gasnya itu nggak bisa lagi naik ke atas. Lalu setelah diselidiki lagi ternyata penyebab utamanya pedal gas nggak bisa naik ke atas itu karena adanya karpet yang menghalangi pedal gas tersebut. Jadi setelah ditekan itu mobilnya itu melaju kencang tanpa bisa dikendalikan oleh pengemudi. Karena kejadian ini, Toyota melakukan produk recall, yaitu penarikan besar-besaran terhadap kurang lebih 8 merek produk mobil Toyota yang berada di pasaran. Di Amerika Serikat sendiri, di mana kejadian kecelakaan itu pertama kali terjadi, penarikan terhadap sekitar 8,54 juta mobil Toyota. Secara global, secara menyeluruh, Toyota melakukan penarikan terhadap kurang lebih 10,63 juta mobil Toyota yang berada di pasaran. Tentunya kejadian kecelakaan ini memiliki dampak buruk bagi Toyota. Selain karena adanya penarikan yang dilakukan oleh Toyota, rasa kepercayaan konsumen terhadap produk-produk mobil Toyota pun juga berkurang karena konsumen akan berpikir bahwa Toyota mengeluarkan mobil yang tidak mementingkan unsur safety atau mengutamakan keselamatan bagi pengendara dan penumpangnya. Padahal sebelumnya tahun 2007, Toyota berhasil mengambil alih posisi General Motors sebagai produsen kendaraan bermotor terbesar di dunia. Namun karena kejadian ini terjadi penurunan penjualan yang dialami oleh Toyota karena rasa kepercayaan konsumen yang sangat berkurang, yang berkurang drastis. Di antara kompetitor-kompetitor yang dimiliki Toyota, pada tahun 2010, Toyota mengalami kerugian sendiri.
Sementara pesaing-pesaingnya seperti Ford, General Motors, Honda, Hyundai, dan Nissan mengalami kenaikan penjualan yang cukup signifikan. Sementara Toyota mengalami kerugian sendiri, yaitu berkisar 0,4%. Toyota mengalami kerugian dari sisi finansial dengan nominal yang cukup besar dan dengan rentang waktu yang cukup lama. Di sisi lain, tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk Toyota juga berkurang karena kejadian tersebut. Oleh karenanya, Toyota perlu melakukan image repair strategy untuk mengembalikan citra yang positif kepada para konsumennya. Strategi awal yang dilakukan oleh Toyota yaitu melakukan penarikan terhadap produk mobil yang berada di pasaran. Hal ini merupakan langkah preventif dari Toyota untuk mencegah kejadian kecelakaan tersebut terulang kembali. Selain itu, Toyota bersedia membayar klaim senilai 1,2 miliar US dollar kepada para konsumennya sebagai bentuk ganti rugi terhadap produk mobil yang ditarik oleh Toyota. Lalu, Toyota juga bersedia memberikan jaminan dan perpanjangan garansi terhadap produk yang mengalami kegagalan. Selanjutnya, Toyota juga memperluas jaringan kantor untuk meningkatkan respon terhadap keluhan konsumen. Toyota juga berusaha meningkatkan pengawasan dalam proses kontrol kualitas produknya. Strategi yang dilakukan oleh Toyota ini merupakan bentuk evasion of responsibility. Jadi ada bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Toyota sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada para konsumennya. Ada intensi baik, ada intensi positif yang dilakukan Toyota dengan melakukan berbagai usaha untuk mengembalikan citranya kepada para konsumen. Karena langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh Toyota ini berhasil, pada tahun 2012, Toyota kembali mencatatkan penjualan yang positif. Toyota mengalami keuntungan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya di mana Toyota mengalami kerugian. Dan pada tahun-tahun selanjutnya, Toyota kembali berhasil mencatatkan penjualan yang dari tahun per tahun selalu mengalami kenaikan secara terus-menerus. Statistik ini menunjukkan bahwa Toyota berhasil menerapkan image repair strateginya kepada para konsumen. Baik, sampailah kita kepada kesimpulan. Teori perbaikan citra berbicara tentang bagaimana menggunakan komunikasi untuk memperbaiki citra yang terancam baik oleh perilaku buruk maupun adanya laporan buruk. Maka dengan demikian dari kelompok mengambil kesimpulan bahwa citra atau persepsi seseorang atau organisasi itu sangatlah penting. Dan ini terkait kepada hubungan antar manusia. Nah, ancaman tersebut memang tidak bisa dihindari, sehingga organisasi atau individu harus memahami bagaimana untuk menghadapi ancaman citra tersebut. Nah, ini bisa melalui image repair teori ini untuk melihat pendekatan terhadap situasi yang mungkin mengancam citra. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami pada hari ini mengenai image repair theory atau teori pemulihan citra. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat siang, terima kasih, dan see you!